lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Gila udah ya, artinya udah mind blowing. Gue nggak bisa paham, nggak bisa menganalisis gitu ya. Kalau yang udah sekarang nih ya, ada presiden lagi berkuasa, ya kan? Kemudian anaknya didorong jadi wali kota, mantunya jadi wali kota. Ini kalau ini kita baby boomers ya, masyarakat masa lampau ya nggak? Kalau ini terjadi di zamannya Pak Harto dulu, ini hebohnya bukan main gitu. Gue nggak bisa bayangin ada apa dengan generasi sekarang nih. Apa nggak peduli atau terlalu maju berpikir bahwa sebenarnya nggak ada itu yang memang posisi siapa yang dapat peluang maju ya silakan gitu ya. Gimana tuh menurut lo? Enggak kan, mungkin kita kembali ke basicnya dulu kan ya. Bernegara itu kan sudah selesai tuh, tugas politika segala macam ini kan. Ya. Tapi sekarang udah diacak-acak semua kan. Ya. Apa ya? Ya orang mulai dari legislatifnya udah diam-diam aja, anteng-anteng aja gitu. Kemudian eksekutifnya juga mereka suka aja bikin peraturan. Tata negaranya udah Oke. Bangun trias politika lumpuh. Oke. Ya kan? Tapi masyarakat kok juga ikutan lumpuh gitu loh. Nah, ya kan? Oke, bangun trias politika lumpuh. DPR yang fungsinya yang kita lihat hanya sekedar budgeting ya. Budgeting pun kalau dalam kasus-kasus yang muncul ke permukaan itu kan perampokan secara terstruktur ya kan? Berkroni, berkelompok gitu kan. Kalau soal katakanlah ada undang-undang yang menjadi kontroversial, ribut, omnibus law, undang-undang tambang ya kan segala macam. Itu kan dia nggak merepresentasikan keinginan rakyat. Kalau merepresentasikan keinginan rakyat, pasti sudah ditolak ya kan? Atau minimal adalah perbenturan, pertengkaran apa namanya itu pada saat pembahasan. Oke, kita nganggap udah nggak ada lah, trias politika itu udah jadi satu ya, udah seranjang mereka. Tapi rakyatnya, masyarakatnya, aku ingat dulu ya waktu zamannya Pak Harto itu Mbak Tutut di akhir-akhir jabatan Pak Harto diangkat jadi Menteri Sosial. Itu heboh. Itu pun hebohnya luar biasa. Padahal personal investment dia, branding dia, ingat gak, kirap remaja segala macam itu udah puluhan tahun dia tanam gitu. Secara kapasitas dia udah punya ya. Tapi itu aja hebohnya bukan main gitu. Ini sekarang ini orang yang ya katanya tukang martabak gitu ya. Yang awal-awal bilang nggak berhasrat, nggak berminat di politik, tiba-tiba berubah. Ya berubahnya kita sama tahu lah nih, bagaimana FX bercerita ya, bagaimana mengkondisikan supaya terpilih. Tapi diem. Gue yakin kalau yang baby boomer kayak gue dulu segala macam tuh di dalam bergolak, ya nggak? Ada apa dengan negeriku gitu. Tapi begitu lo lihat anak-anak lo diem, kan padahal masa depan Republik ini di anak-anak kita loh. Anak kita diam, ada apa gitu. Coba deh, apa kira-kiranya? Ya kan? Kalau gue belum lihat ini ya, yang generasi Gen Z sekarang ini. Itu mereka kan kadang-kadang udah asik dengan dunianya sendiri. Contohnya kita juga asik. Ya, artinya beda dong. Kalau kita tetap wawasannya ini. Tapi anak-anak begitu dari ginian, dari modernisasi, komunikasi, hiburan dan lain-lain. Udah jadi lupa dia sama yang hal-hal kayak gini. Nah sekarang begitu udah berubah, udah mulai terbuka satu-satu. Nah mulai satu-satu nih terbuka yang seperti lo bilang tadi kan. Mungkin ya. Bisa jadi. Yang ini apa? Faktor yang membuat orang berubah itu apa? Atau faktor yang membuat karakter orang bergeser? Ada determinan faktor penentunya itu adalah bisa masalah kondisi kekinian yang mereka bisa menghayati untuk dia happy. Dia akan lengah dengan itu. Dia tidak akan peduli dengan apapun. Sekarang keterpuasan orang seperti gini nih. Saya tidak keterpuasan dengan hiburan negeri, tapi terpuasan dengan teknologi seperti ini. Naluri alamiah orang. Jadi kepuasan batin saya itu ada di mana saya terpenuhi. Dulu kita ambil Pak Harto. Zaman Pak Harto, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita bisa apa-apa, kalau orang pada saat ditekan-tekan terus pada satu ketika, dia akan terjadi satu lawan belajar saat jenuh. Itu akan muncul. Apapun salah atau benar, Pak Harto dibilang salah. Sekalipun mungkin anaknya itu kapasitasnya memang kapabel untuk jadi menteri, tetap dia salah dengan cara seperti itu. Karena seperti itu bagaimana? Karena acuan kita dasarnya itu ada apa? Agama. Rujukan kita referensinya kemana? Oh, di zaman Umar bin Khattab, beliau kan mengatakan dalilnya begini-begini, tidak akan mendukung anaknya untuk menjadi pejabat yang lain. Karena kita kental dengan seperti itu. Sekarang kan enggak. Orang terpenuhi dengan apa? Kemajuan teknologi itu juga membawa dampak positif. Apapun yang lu buat, silakan aja, saya tidak mengganggu gue, gitu loh. Ya, itu sebenarnya bahwa
ini udah terpenuhi semua. Walaupun menurut kita, rakyat menderita, harga naik, masyarakat tenang aja. Jadi kita mungkin, gue bilang dari sisi perspektif yang lain. Tapi sebenarnya gini ya. Nah, itu perspektif yang lain dulu. Ini kan negara ini ditentukan oleh parpol kan. Kita melihat nggak parpol ini di ibu kota ini, di ibu kota provinsi, ibu kabupaten, di pedesaan. Parpol ini jalan loh. Maksudnya kita hanya melihat dari sini aja kan. Sekarang bisa bayangin sebuah kabupaten di Jawa Tengah sana. Satu partai bisa menduduki dari 40 kursi, 30 kursi dari Bukit. Kalau jadi apapun, dia akan jadi semua. Artinya parpol ini sudah jalan di seluruh Indonesia. Artinya masih dinamika masyarakat ini masih hidup loh dengan parpol. Cuma kemudian jangan dibilang bahwa masyarakat kita ini nggak kok diam aja segala macam. Cuma kan tadi kekuatannya sudah belah-belah, pecah-pecah kan gitu. Jadi karena tadi yang saya estimate self egonya ini mungkin ya kan supaya nggak mengganggu gue kan, dan supaya nggak mengganggu gue terima aja kan gitu. Inilah kita sadari juga ya. Cuma kita lihat kekuatan dalam kehidupan ini ternyata dari yang paling kuat adalah kekuatan propaganda. Ternyata propaganda itu isinya apa? Narasi, bagaimana membangun narasi. Jadi simbolnya apa? Ternyata kemampuan untuk merubah segala sesuatu itu adalah kemampuan Anda bernarasi. Nah itu kondisi sekarang itu yang ada dirubah semua. Jadi orang semuanya jadi ya sudah. Termasuk bagaimana kekuasaan sudah selesai. Buat apa lagi saya harus ikut-ikutan? Toh jangan sampai menjadi. Sekarang mereka berpikir sih itu yang udah terbangun selama ini. Stigma yang terbangun selama ini kan siapapun jadi toh. Kita gini-gini aja. Ini ya. Intinya tadi kan bicara parpol ya. Menurut aku justru problem perburukan negerinya dari parpol itu. Kalau parpol itu adalah simbol dari sosial movement, ya kan? Demokrasi ada di parpol. Parpol sendiri tidak menunjukkan demokrasi ya. Ya nggak? Kita lihat bagaimana di parpol itu seleksi kepemimpinannya sangat mutlak. Berapa banyak parpol yang puluhan tahun ya, yang itu aja. Nomor satu. Yang kedua, seleksi kader. Siapa yang merapat ke penentu di parpol, dia yang masuk ke legislatif. Jadi orang bukan karena merit ya, karena kemampuannya ya, tapi karena kedekatannya. Yang kapasitasnya kita nggak tahu kan. Itulah yang mengisi parlemen kita. Jadi kalau bilang parpol ada bekerja hadir di masyarakat, iya, tapi adanya bekerjanya hadirnya itu apakah mencerahkan, apakah membuat masyarakat itu paham akan hak dan kewajibannya, mendorong partisipasi aktif sebagai warga negara untuk caring terhadap produk ini, enggak. Mereka lebih kepada new feudalism, ya kan? Ya itu kembali lagi bahwa dan satu-satunya ya di era reformasi yang belum di reform ya undang-undang partai politik. Kepedulian masyarakat dari mana belum jelas. Kepedulian masyarakat kita terhadap parpol ini ya kalau yang orang-orang yang orang-orang di jalan di bawah ya yang pedulian itu ya itu orang itu yang jadi kan. Nah kembali lagi bahwa kita menggugah orang-orang yang tertua itu untuk ikut dicaw-caw di parpol, tapi kagak mau dia ngapain sampai capek. Gue pada saling parpol gitu. Cuma gini dah, parpol itu ada karena ada undang-undang. Undang-undang itu kebijakan publik. Kenapa nggak ada kritisi bahasanya undang-undang kebijakan publiknya? Itu governance atau enggak? Good governance atau enggak? Bicara mengenai good governance atau enggak? Sekarang bicara masalah gini, undang-undang kepartaian dan mungkin ketika kita menganut multi partai itu by accident atau by design. By design. Lah kalau by design kan kita tahu ujungnya. Ya. Tapi kan lama Anda diam karena menikmati. Nah jadi gue pernah punya ide liar ya. Ini sebenarnya udah lama jadi dengan gue. Kita ini kan sebenarnya dipenjarakan, diperangkap, diikat oleh parpol-parpol. Betul. Ya kan? Trias politika itu adanya di kata-kata aja. Dalam kesejatiannya nggak ada pemisahan kekuasaan. Tapi sebagai rakyat, gue pernah punya ide liar. Kenapa kita nggak kerjain aja di partai? Karena kan parlemen dengan presiden ini serentak, ya kan? Kita inisiasi aja ke masyarakat supaya parlemennya nggak seperti sekarang ini, trias politikanya nggak mandek seperti sekarang ini. Kita sosialisasikan, mari milih silang gitu. Ya kan? Kalau kita pilih presiden yang dicalonkan oleh partai A, partai B, partai C, pilih parlemennya dari partai yang tidak mencalonkan. Ini akan berimbang nanti ini yang mana punya menang, ya kan? Pilih silang gitu kan? Atau kalau mau lebih gila lagi, satu-satunya oposisi sekarang ini kan cuma PKS. Pilih PKS, lu mau pilih presiden siapa aja, pilih PKS gitu. Ya nggak? Tadinya gua mau usulin tuh PKS dan Demokrat, tapi Demokrat udah enggak sekarang. PKS, pilih aja PKS tuh. PKS kan partai kader, ya kan?
bebani mereka di parlemen dengan mayoritas suara supaya bangun trias politika itu benar-benar sesuai dengan apa namanya itu segitiga. Makanya ini juga sebetulnya PR untuk anggota legislatif dan pemerintahan yang akan datang, mau nggak merubah sesuatu ini terstruktur ini gitu. Siapapun yang jadi presidennya gitu, menurutku gitu harus berani merubah itu supaya tadi kan ya political will aja sih sebetulnya. Jadi kalau baliknya kita bicara begini kan posisi begini. Coba kita di sana ya. Coba kita di sana. Kita butuh bagian dia misalnya. Cuman Pak Jokowi bilang, "Friend, gue dipanggil ke istana misalnya. Lu bisa bantuin ini ya, nanti ini, taruh sini." Waduh Pak, sorry Pak, gue gak buat kapasitas bus itu. Mau gitu? Enggak lah bos. Nah tapi menurut saya itu, kalau balik lagi, kenapa berarti ya, kalau bicara topik tadi, Nel, ya sama dengan makan, kita makan diem tuh. udah kenyang ini. Udah makan kenyang udah selesai, pokoknya kebutuhan dia terpenuhi. Enggak gini. Kalau yang ikut makan diam, gue bisa maklumi, ya kan? Ini yang gue nggak bisa di luar nalar gue, anak-anak muda ini, ya anak gua, ya Gen Z milenial ini, apa mereka nggak punya concern yang tinggi terhadap Siapa bilang apa dia itu menikmati? Dia bisa nongkrong di kafe-kafe mau bermunculan. Bermuncul kafe-kafe itu dari sama mereka. Ya, tapi kan itu tidak apa namanya itu representasi dari jumlah mereka gitu ya. Berapa Greenpeace yang diuntungkan? Mungkin ada, artinya mungkin ada mungkin dari. Nah, kalau kita lihat ini apa namanya itu statistik orang-orang yang tamat SMP nggak bisa melanjutkan, tamat SMA nggak bisa melanjutkan, itu piramidnya jauh lebih luas ketimbang yang kita anggap yang di kafe segala macam, ya kan? Nah, menurut aku tidak ada orang tokoh yang itu yang setara mereka yang bisa mengaktualisasikan keresahan mereka, ya kan? Sehingga didih-didih yang ada di dada-dada mayoritas generasi mereka itu nggak bisa keluar karena nggak ada yang mengaktualisasikan gitu. Jadi anak muda itu kekurangan tokoh mereka, kekurangan sosok ya yang bisa menginspirasi, yang bisa membukakan wawasan mereka, yang bisa mewakili mereka menyuarakan keresahan-keresahan. Ngeri loh kalau ke bukan gitu. Pertanyaan mereka resah nggak? Mereka resah nggak? Mereka tidak ada komplain kok. Resah. Kalau kita datang ke tongkrongan-tongkrongan pinggiran, resah mereka nggak punya hope masa depan. Jangan gini. Tapi keresahan itu sifatnya beberapa nggak ada yang mengkonsolidasi keresahan itu. Mari kita lihat begini aja deh, lihat yang gini. Resah mereka itu karena posisi dia pada saat itu posisi lebih pada mungkin pada saat kebutuhan tidak terpenuhi. Begitu terpenuhi kita akan resah. Ini loh. Ini ada fenomena yang sedikit agak mengobati hati ya. Mungkin dalam sebulan belakangan ini yang kulihat ini mulai ada konsolidasi kampus-kampus. Iya. Ya. Dan itu sebenarnya menurut aku ini boleh salju udah. Ngeri, narasi mereka itu ngeri. Menjelang pemilu 2024, kami pun terus dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum. Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan, juga keluarganya, dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Indonesia semakin jauh dari harapan kami semua. Konstitusi yang kami harapkan jadi gerbang baiknya masa depan kami kini diinjak-injak. Demokrasi yang kami harapkan menjadi jaminan rakyat berpartisipasi kini dirusak-rusak. Semua pemuda di seluruh tanah air kini tak pantas lagi untuk diam. Kita semua harus berisik, bersuara, bergerak, dan juga melawan. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, dan ini kalau
istilahnya itu dianggap sebelah mata, ya kita berharap enggak lah, mudah-mudahan aja para penguasa itu kan bukan hanya presiden ya, parpol segala macam itu nangkap lah aspirasi mahasiswa ini, apa yang menjadi keresahan dia ini dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak, menurut gue sih ini ongkosnya mahal. Ya memang kalau dilihat sekarang emang terutama yang generasi potensial itu memang termasuk yang mungkin seperti kita ini juga kayak terlena terbius gitu. Sebenarnya kayak terbius semua gitu dengan situasi sekarang. Tiba-tiba siuman sekarang yang pendek aja nih. 14 Februari kan ada Pileg, ada Pilpres. Kalau Pilpres ada 3 pasangan nih. Ada nomor 1 itu Pak Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar. Yang pasangan kedua tuh Prabowo sama Gibran. Yang ketiga tuh Ganjar sama Mahfud. Kan ini. Sebenarnya kan ketiga pasangan ini punya peluang untuk menang kan. Oh iya. Yang pasti tiga-tiganya putra terbaik lah. Kita abaikan dulu potret saat ini. Potret saat ini kan survei ya. Ya kan kita nggak masuk ke survei. Tetapi di antara ketiga pasangan ini ada satu pasang yang karena wakilnya itu menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat, baik anak muda, kalangan mana saja. Itu soal kapasitasnya, ya kan? Yang ada yang bilang Wapres itu kan ban serep. Tapi kalau dalam pandanganku jauh beda dengan ban serep. Ban serep itu kita pakai hanya sewaktu-waktu pada saat ban utama pecah, dan itu pun langsung kita ganti kan. Dan kita berharap tidak akan pernah menggunakan ban serep itu. Semua yang punya kendaraan tidak akan pernah berharap menggunakan ban serep, meskipun kita harus punya itu. Wapres kan tidak. Ada 2 kemungkinan kan, satu dipakai sewaktu-waktu karena diminta oleh presiden, yang kedua dia akan permanen jika presiden berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu bisa macam-macam. Bisa karena keadaan dia yang melanggar hukum dimakzulkan, naiklah oke. Bisa karena dia sakit permanen, bisa karena dia mati. Soal usia orang siapa yang tahu kan. Tapi by nature presidennya kan sudah 70 tahun lebih, yang tertua. Jadi yang dikhawatirkan orang, termasuk aku khawatir itu soal kapasitas. Bagaimana nanti jika terjadi keributan negeri ini antara para petinggi yang jauh lebih senior, jauh lebih punya pengalaman daripada dia, apa dia bisa menjadi sosok penyimbang? Ya, bagaimana nanti jika terjadi katakanlah krisis ekonomi yang luar biasa dahsyat, sementara kapasitasnya, bahkan yang aku lihat nih soal sekolahnya saja masih diragukan oleh banyak pihak, ya kan? Bagaimana mungkin Solo yang dia sekarang jadi wali kota dipakai sebagai acuan, sementara terang-terang kita lihat bahwa polesannya dari budget pusat itu luar biasa, disparitas dibanding kota-kota lain gitu. Jadi performnya itu bukan perform dia. Ini aku khawatir, sangat khawatir banget. Solo itu kan koordinator camat. Wali kota kan koordinator camat. Nah sekarang apakah kekhawatiran ini juga Anda rasakan? Coba. Tentu saja. Kenapa kan? Ini secara kapasitas. Ya, kita kapasitas ada loh. Supir bajai, supir mikrolet, supir metro mini, supir bis kota, supir antar kota, antar pulau itu kan beda-beda kapasitas ya. Masa supir bajai langsung nanti bawa bis VIP ke bandara sana, cuma ceritanya kapasitas pak. Ini yang simpel aja nih, ya kan? Dari situ aja. Nggak mungkin dong. Ibaratnya gini loh. Lo baru punya besi besi, suruh pakai mobil trailer yang bannya berapa, 2 losin atau 3 losin. Nah, itu kan masalah, pasti masalah. Dari situ aja, dari kapasitas aja Pak. Nah ini kok mudahnya bangsa ini memilih seorang pemimpin tanpa melihat kapasitas gitu kan. Hanya mengelurukan milenial kan. Wah dia oke, balik kalian milenial anak muda. Ya kalian level kalian dulu. Jangan masuk ke seperti trailer lagi loh. Karena dia anaknya Pak Lurah aja makanya dia bisa begitu kan. Nah, kalau dia bukan anak Pak Lurah belum tentu dia begitu. Ini artinya keresahan itu bukan hanya di luar ya. Kita yang di sini nih diskusi empatnya resah kan. Kita nggak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi di negeri ini ya. Tetapi katakanlah jika yang kita resahkan ini terjadi, terpilihlah dia. Kejadianlah ban serep ini jadi ban permanen, ya kan? Sekali lagi kita nggak berharap negeri ini terdampar pada keadaan yang tidak menentu ya. Tetapi jika itu terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Coba. Satu yang bersalah tentu ayahnya dong. Ayahnya dong. Yang menampilkan dia. Kenapa ayahnya? Ayahnya 2 bulan sebelumnya menyatakan itu belum punya pengalaman cukup, ya kan?
Lalu yang kedua nggak logis, ya kan? Yang ketiga undang-undangnya nggak boleh. Oke lah, kan ada 3 alasan nih. Cuma satu yang dipenuhi. Ini diabaikan. Tetap yang salah kalau sesuatu terjadi. Yang nomor 2 itu yang diulang tadi, orang yang mengkampanyekan yang seperti endorse ya. Seperti ini kalau di kampung tuh waktu kecil kan nggak ada tukang obat di pasar, ada tukang sulo kan, pura-pura belanja, bikin testimoni itu segala macam. Itu buzzer itu sekarang kan, tuh atau intelektual oplosan ya nggak, dia boleh gelar profesor segala macam, tapi dia menjadi alat tool dari si ayah ini yang ingin anaknya manggung. Yang ketiga baru partai, yang keempat baru masyarakat yang memilih gitu kan. Kalau ini jadi sempurna lah, kolektif bersalah lah seluruh bangsa ini, ya kan? Ada satu lagi nih pikiran gue. Tadi memang sama Asra agak ditangkal gitu. Bisa nggak terjadi kecurangan pemilu kemarin? Jadi dari segi lembaganya KPU dengan sistem IT yang sekarang udah terbukti bocor. Terus kedua, begitu kemudian ada sidang sengketa, ya kan? Nah, orang dicuriga nih dengan MK yang kayak kemarin begitu. Nah, ini kendala yang mungkin perlu istilahnya ini jadi pemikiran. Terus terang itu juga resah yang kayak gitu. Bisa nggak itu jadi gimana caranya? Terus Asra bilang enggak, ada nih satu ini yang punya segala macam model IT yang canggih. Gimana kira-kira? Oke lah, soal kecurangan mungkin nggak ya mungkin. Mungkin, ya kan? Tapi yang aku lebih resah bukan itu. Aku absolutely agree, ya kan? Nggak ada orang menganggap curang. Enggak juga. Nggak misalnya, ya kan? Tetapi dengan fenomena seperti ini, banyaknya resistensi. Oke, secara legalitas dia oke lah. Tapi secara legitimasi, 5 tahun itu akan bermasalah. Apa yang terjadi jika pemimpin tidak legitimate? Apapun kebijakan yang diambil, apapun langkah-langkah yang diambil, itu nggak akan ada public participation, nggak ada. Ya kan, orang akan wujudihi wa qiyamuhu, wujud lu ada tapi lu kagak ada gitu. Nah itu yang bahaya sebenarnya kan. Padahal leader itu salah satu fungsi dia itu kan menggerakkan, ya kan. Bagaimana dia mau menggerakkan 270 juta orang ini sementara dia nggak ada legitimasi gitu. Apalagi di kalangan, kalau lihat meme-meme generasi dia. Oh jancu. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan? Bukan aku yang ngomong. Silakan. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya lo bukan? Ayo maju-maju jangan pantang mundur, ayo mundur. Emang kalau tapi kita fokusnya ke wakil kan. Kalau misalnya pasangan ini menang, kan dia bukan cuma wakil. Tapi kan ini soal bangsa. Ini kan cuma wakil. Yang aktif-aktifnya kan si Bowo ini. Bowo kan yang jadi presiden. Ya. Nah, nggak ada Bowo kan nggak ada cacatnya kan. Malam raya. Mata gue cacat. Bukan. Gua dulu. Bukan. 2019. Bentar lu bisa ngerti. Gua relawan, gua funding, gua kerahkan orang. Ada narasi dia yang gue tangkap itu, dia akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ya, bukan rakyat, gue relawan dia terdaftar diteken sama ketua tim sukses dia. Tiba-tiba dia nggak timbul tenggelam, dia merapat ke rezim gitu. Itu cacatnya luar biasa kata gue. Itu yang benar-benar. Kan gue bilang tadi. Bicara, itu kan dari mata lo kan. Kita bicara dari sisi legal, formal. Si Bowo nggak ada apa-apa. 3 kali jadi ikut kontestasi. Oh iya. Gue sih kalau misalnya kesehatan itu benar ya. Ada orang yang kita bicara formal dulu nih. Kita bicara formal dulu. Orang pinter belum tentu sukses loh. Ternyata orang yang sukses itu orang tekun. Dia tekun loh. Sampai berapa kali? Berkali. Tuh. 3 kali. Yang ketiga kapan? Ini yang keempat ya? Nggak tahu gue juga. Oh, keempat dengan Megawati Wapres. Presiden 2 kali. Oh, ini keempat. Tapi itu kursi terbalik loh. Gue sanksinya kalau dia nggak jadi ini yang kalau secara pribadi lah, gue selalu mengkritisi orang-orang yang membangun narasi di sosial media. Dia kan cuma wapres. Alamak, lo tahu nggak wapres itu adalah presiden kedua? Konstitusi kalau gitu, kalau presiden ini berhalangan, ya itu tadi yang bilang. Dia adalah presiden berkali-kali wapres, bukan bicara, aduh cuma wapres, seolah-olah wapres itu nggak ada fungsi. Loh, jangan dia di spelling seperti itu seolah-olah
Pak Bowo sama kursi pun nggak ada wapres pun juga. Gue paling nggak ya, setuju. itu dong gitu loh. Orang nongkel Prabowo itu soal menculik gue nggak setuju. Ya, karena udah berapa presiden lewat, dia udah calon terus nggak apa-apa. Tapi kalau soal yang ente bilang dia loyal, enggak. Menurut dia pengkhianat di mata gue. Iya, saya lawannya. Gue setuju. Gue juga setuju. Ya, gue juga bilang loyal. Aku juga dulu ini ke dia. Dia bukan galongan loyal. Dia comply ke peraturan sehingga dia bisa nyalon bisa maju 3 kali. Yang keempat ini, berarti dia comply dong. Dari kemarin kita coba ingatkanlah para pemegang mandat nih. Kan warna yang pemegang mandat kan. Nah, gunakanlah mandat ini untuk masa depan yang lebih baik. Yang hanya 5 sekian detik. Jangan hanya sekedar untuk begitu mentok jadi joget. Nah, ada satu lagi yang lupa. Sebenarnya kalau orang diangkat jadi pemimpin karena election, itu kan kontrak sosial antara dia dengan masyarakat yang memilihnya dalam tempos periode tertentu, ya kan? Lalu kira-kira menurut lo, dia belum habis nih kontraknya dengan masyarakat, terus dia berburu jabatan yang lebih tinggi, kira-kira etis nggak manusia seperti itu? Etis saja kalau dia bersikapnya tadinya cuma kecamatan naik ke wali kota dia naik ke provinsi naik nasional, ya bagus-bagus saja. Sekarang mau nanya, bagaimana dengan kontrak sosialnya dengan masyarakat yang memilihnya? Ya kan ada sudah ada ini Pak. Bapak kalau mau berjuang untuk provinsi ya ke pusat. Bapak kalau berjuang untuk Indonesia ya ke BBB. Kayaknya lu udah ketularan juga. Itu kan dulu. Tapi dengan Anda harus punya kapasitas dulu kan. Nah, dibina dulu lah sebenarnya. Menurut gua tetap itu nggak etis. Kenapa? Kita kampanye dengan mengusung apa yang kita mau lakukan di daerah itu untuk 5 tahun ke depan, ya kan? Reach the goal apa nih selama ini? Ya kan? Yang kedua, kita bersumpah sampai akhir jabatan, ya kan? Kecuali melanggar undang-undang dihentikan karena keadaan kan? Lalu boleh-boleh saja, tapi dia harus assessment lagi masyarakatnya. Gue nih 2 tahun gue masih janji nih sama kalian 3 tahun lagi yang gue penuhi. Tapi ini ada tawarin nih yang lebih tinggi. Election lagi, setuju nggak masyarakat? Harusnya begitu. Bang bener. Tuh tadi kalau Alek bilang gini deh, bisa aja karena ada bisa lurah, jadi camat yang lain. Tapi dulu kawan, itu profesi. Kalau kedudukan profesi itu Anda boleh aja loncat. Ya. Tapi ini kalau namanya kedudukan politis, akan disebutkan political act. Political act itu janji politiknya apa? Lo penuhi dulu. Itu bicara seperti itu loh. Jadi balik lagi ke awal nih. Tapi dari si bapaknya juga begitu dulu kan? Enggak, itu ada istilahnya. Etik itu memang yang paling besar dipengaruhi oleh apa yang diberikan oleh orang tua orang terdekat. Itu yang dicontoh. Ya, yang saya kita sepakat tadi Pak. Bicara etik itu dari ilmu segala itu, dari suatu dasar dari ilmu itu adalah etik. Dan bisa loh kalau kita baca dari perspektif sosial ya. Kalau kita nyoblos dia, berarti kita ikut menyakiti rakyat yang pernah memilih dia di kedudukan dia sebelumnya. Bisa loh kita baca seperti itu. Kalau gue pilih dia, terus dia mengkhianati, tiba-tiba orang lain memilih dia, gue disakiti loh. Karena kalau lu nggak pilih, dia akan kembali ke gue gitu loh. Ya itu di sisi lain, karena kalau kita bicara orang ateis lah, bicara orang beragama selalu berpikir seperti itu. Bicara ateis kan bicara rasional aja. Saya memilih Anda bicara kontrak sosial 5 tahun itu karena Anda menjual sesuatu. Ya. Dan sesuatu itu adalah bicara misalnya kejadian ya. Itu political act, janji politik Anda untuk Anda lakukan ya itu ya. Anda bikin milestone selama berapa tahun, 5 tahun, bikin ini, tahun ini, oke saya setuju. Itu kontrak sosial, kita kontrak sosial ya. Itu bicara kontrak sosial, political act yang jadi politik dia, yang harus dipenuhi. Kalau ini dibatalkan, dari sisi manapun kita melihat, pasti ini kita membawa satu kekecewaan. Kalau di sisi lain, yang ini juga kecewa. Normal, dalam kata normal ya. Bicara masalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, hak Anda adalah kami cari untuk bayaran Anda melalui uang negara, pajak. Hak kami atau kewajiban Anda, penuhilah kewajiban Anda, jadi politik Anda sesuai dengan jadi politik kepada kontrak sosial Anda penuhi. Itu bicara seandainya ini juga kesadarannya, sadar bernegara. Tetapi kalau ini juga nggak punya kesadaran, dia juga mendukung. Dan tidak ada satupun aturan lain untuk menyarankan itu supaya legitimasi. Jadi menurut aku perlu dilahirkan, entah di mana cantolkan ya, bahwa seorang pejabat publik yang telah komit ya kan untuk memimpin daerahnya, dia baru bisa mencalonkan diri di posisi lain yang sifatnya election jika masyarakat yang memilihnya mengizinkan.
Ya mekanismenya, ya kan? Mekanismenya apa? Mekanismenya ya election lagi. Loh, Nah maksudnya menutup supaya orang itu komit dengan janji gitu loh. ya kan sebenarnya Jangan jadi ya, apa namanya job seeker semua para pejabat publik ini. kan di undang-undangnya sebetulnya dibikin bias. Bla 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 harus berhenti atau mengundurkan diri kecuali kalau kan gitu Mas. Sekarang aja Kecuali cuti-cuti doang. bla 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 Ya, itu juga nggak masuk akal. Sekarang udah cuti aja kan? Cuti-cuti Nggak masuk akal. Itu kan udah kayak monyet kan loh. Ini udah di tangan dia nih. Ya. Dia rebut lagi itu. Iya kan? Kalau sodorin ke Pak, lepas dulu dong ah. Loh. Gimana sih? Memang nggak tahu ilmu monyet digunakan. Ilmu monyet tahu nggak? Jangan pindah ke dahan lain sebelum ranting lain Ya, itu makanya, pegang. ya, makanya. Itu prinsip monyet. Emang monyet bos. Monyet. Makanya ngomong pernah jatuh dia. Hah? Ngomongnya nggak pernah jatuh ya. Nggak pernah jatuh dia monyet nggak bakal pindah sebelum Jadi yang nggak jatuh-jatuh itu monyet ya? ya balik lagi sebenarnya. Jadi simpulan kita sebenarnya yang cara sederhana aja yang kita utama itu etika lah ya. Dalam apapun, etika berpolitik, etika dalam bermasyarakat, di jalan raya kali ternyata etika itulah yang menjadi sangat penting. Itu yang menurut saya sih. Dan kalau saya pahami sekali dengan teori etika sosial, ternyata Pancasila itu adalah ekstraksi daripada teori-teori etika.